so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasila dengan NIM 20510302001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas ujian akhir semester dengan etika pengembangan masyarakat Islam dan dosen pengampu Bapak Hilmi Nur Azizi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah etika pengembangan masyarakat? Yang saya ketahui yaitu ilmu tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk yang dapat diterima atau ditolak dalam suatu masyarakat. Seorang pengembangan masyarakat itu mempunyai beberapa etika, seperti mungkin ada pihak ketiga yang akan menjalani kerjasama, maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan norma agama, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, dampingan. Selain itu, pengembangan masyarakat itu juga harus mempunyai sifat jujur atau yang dapat dipercaya. Etika pengembangan masyarakat itu sendiri merupakan ekspresi umat Islam atau umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang bersumber pada landasan yakni Al-Quran atau Sunnah Nabi. Jadi sudah sepatutnya nilai-nilai Islam itu tampak pada semua sikap dan perilaku sebagai seorang pengembangan masyarakat itu sendiri, termasuk bagi fasilitator pengembangan masyarakat. Nomor 2 yaitu pertanyaan, dalam menjalankan tugas profesionalnya, seseorang pekerja sosial harus memiliki standar perilaku. Sebutkan dan jelaskan standar perilaku seorang pekerja sosial. Standar perilaku seorang pekerja sosial itu salah satunya seperti kesopanan. Pekerja sosial itu harus memelihara standar perilaku pribadi dalam identitas sebagai pekerja sosial. Yang kedua, pengembangan kemampuan. Pekerja sosial itu harus berusaha. Pertanyaan nomor 2 yaitu, dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang pekerja sosial harus memiliki standar perilaku. Sebutkan dan jelaskan standar perilaku seorang pekerja sosial. Pekerja sosial itu memiliki salah satunya yaitu kesopanan. Pekerja sosial itu harus memelihara standar perilaku pribadinya dalam identitas sebagai pekerja sosial. Yang kedua, pengembangan kemampuan. Pekerja sosial itu harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan pekerja sosial, praktek profesional dan pelaksanaan fungsi profesional. Yang ketiga itu integritas, yaitu pekerja sosial itu ya harus bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesional. Yang keempat, keilmuan dan penelitian. Pekerja sosial itu harus terlibat dalam penelitian dan harus mempertimbangkan kemungkinan akibatnya kesejahteraan manusia. Yang kelima, pekerja sosial itu harus mengevaluasi pelayanan-pelayanan atau kasus-kasus yang harus dibicarakannya dengan orang lain. Pertanyaan nomor 3 yaitu, sebutkan dan jelaskan jenis wilayah kerja seorang pekerja sosial. Salah satunya seperti bekerja sebagai tim SAR, yaitu kerja terdepan dalam upaya menyelamatkan serta mencari korban akibat bencana. Bekerja tim SAR itu sangat mulia karena dalam diri mereka tertanam jiwa sosial yang tinggi untuk membantu dan mengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu seperti pemadam kebakaran. Petugas tersebut itu menjadi penyelamat masyarakat pada bagian situasi dan kondisi. Selain memadamkan api, mereka menjaga
dan harus menyelamatkan nyawa orang lain yang dilanda musibah, sehingga sangat perlu mempunyai dan berjiwa sosial. Yang ketiga itu jenis organisasi non-profit. Ya, pada pekerjaan ini membutuhkan jiwa sosial yang tinggi. Contohnya seperti yayasan atau lembaga peduli kemanusiaan tersebut. Itu memiliki tugas dalam menangani berbagai permasalahan sosial dengan masyarakat supaya menjadi lebih baik lagi. Nomor 4 yaitu jelaskan urgensi pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah Islam. Dalam dakwah itu tidak bisa hanya ceramah kepada atas mimbar atau tausiah saja. Dalam pengelola dakwah itu setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pendakwah, yaitu yang pertama itu membuat perencanaan dakwah yang sistematis dan terarah, yang bertitik tolak atau berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu harus ada strategi berdakwah. Yang ketiga itu mempersiapkan subjek atau pelaku dakwah yang harus berprofesional. Bagaimanapun bagusnya sebuah rencana dakwah harus dibarengi dengan strategi yang baik dan efektif. Tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana jika para pelakunya itu tidak mempunyai jiwa profesionalisme. Nomor 5, sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial, sumbangsi apa yang akan Anda berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di sekitar Anda? Sumbangsi menurut saya sendiri yaitu untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan kami. Salah satunya melakukan pelatihan-pelatihan, yaitu seperti melakukan pelatihan UMKM. Dengan perkembangan teknologi, UMKM itu pun bertambah dengan sangat pesat. Dengan adanya UMKM di desa dan masyarakat di lingkungan kami itu, tujuannya untuk perekonomiannya masyarakat itu akan terbantu. Dan kedua itu membangun kampung wisata, untuk memunculkan ide bagi masyarakat untuk membuat wilayah tersebut menjadi destinasi wisata. Demikian jawaban pertanyaan-pertanyaan terkait tugas UAS semester 6 Etika Pengembangan Masyarakat Islam. Mohon maaf bila ada salah kata dari tulisan maupun dari jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.